Ini orang jahat nih, jahat banget nih orang ini. Saya nggak suka ngeliat dia. Muda, tampan, terkenal ini memang akhirnya menjadi beban. Akhirnya aku tuh langsung terpikir bahwa gue harus haji muda, nggak bisa enggak. Selalu melihat sisi positif dari cerita dan pengalaman seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haji Muda, santai-santai gini paling enak ngobrol sambil minum kopi. Nah, kita akan ngopi bareng Ustadz di program yang selalu menemani teman-teman untuk ngobrol bareng tokoh-tokoh dan narsum yang inspiratif. Tapi sebelumnya kita akan minum dulu kopinya, karena ini ngopi bareng Ustadz. Wah, insyaallah. Santai aja. Santai aja. Bersama saya Husin Ja'far Al-Hadar. Kita akan selalu mencari perspektif yang husnudon, mencari cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman yang positif dari narasumber yang hadir di depan kita, dan kali ini temanya adalah muda, terkenal, dan mapan. Nah, itu kayaknya 3 kata yang jarang sekali ngumpul di satu orang atau satu pasangan. Sony Septian dan Fairuz Arafi. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita ngobrol, karena ini tema programnya ngopi bareng Ustadz, kita ngopi dulu. Oh iya boleh. Tadi pas Ustadz mau minum tapi belum ditawarin. Belum Jadi gak enak. ditawarin. Jadi untung alhamdulillah ditawarin. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja kita. Ngopi bareng Ustadz. Iya. Ini bukan iklan kopi ya, bukan ya? Enggak, kira ngopi bareng Ustadz gitu. Enggak. Tapi kalian suka ngopi nggak? Aku sukanya ngeteh sebenarnya. Ngeteh. Ya, kalau aku kadang-kadang, kalau saat-saat tertentu aja ngopi. Kalau mau olahraga aku kadang ngopi dulu juga. Oh, Iya. oke. Aneh kan? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Kalau cewek juga gak suka ngopi kayaknya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kalau mungkin cowok ya kalau nggak suka sampai kopi nggak ya. ngopi sama Iya. sekali kayaknya memang Iya. agak aneh. Agak aneh. Ngopi susu. Ngopi susu. Ngopi susu. Ngopi susu. Ngopinya doang susu atau ngopi lah gitu lah pokoknya. Ya, ya. Jadi kelewat santai kayaknya jadinya kemana-mana nih gitu. Kamu belum makan ya? Udah. Nah, kayaknya ini efek dari kebanyakan di rumah aja gitu. Itu Oh dia. iya, bener. Efek kebanyakan di rumah aja, kurang silaturahmi sana sini. Jadi begitu kita ketemu bingung gitu. Tapi kesibukan gimana di tengah pandemi ini? Alhamdulillah kesibukan masih kita jalanin rutinitasnya seperti biasa. Cuma memang nggak seperti sebelum adanya pandemi ya. Iya. Kalau mungkin adanya pandemi kita bisa benar-benar yang wah full day banget gini. Sekarang kita lebih Ini nggak milih bisa, sih. kita lebih gitu. memilih itu. Selain apa sih namanya syutingnya juga sekarang pasti terbatas ya. Karena Iya. kan memang kan ada aturan-aturan dari pemerintah juga. Terus dari kita juga lebih selektif milihnya gitu. Takut kan ya kita juga punya anak-anak di rumah. Takutnya nanti malah jadi carrier terus anak kita kena. Jadi lebih baik kita milih sih, maksudnya kayak memang apa yang memang aman untuk Ya, kita ambil kira-kira dan programnya aman gitu. Iya. Oke, jadi ngopi bareng Ustadz sudah termasuk program yang aman. Aman Iya. insyaallah. Disertifikasi Alhamdulillah. oleh Sony Sony dan Fairuz. Ya karena kita dia emang- ada di sini. Kita lihat dulu tempatnya, terus aku selalu nanya gimana protokol kesehatannya di sana aman nggak, orang-orangnya aman apa enggak gitu. Selalu mau masuk lihat sini aja kan tadi diukur dulu, Diukur dikasih dulu. sanitizer dulu jadi Iya. aman. Nah, kalian nih gimana sih ngelihat pandemi ini? Stres atau kalian ya udahlah ya kita jalani aja lah? Atau menurut kalian enggak sih, ada sih hal positifnya gitu jadinya? Ya pandemi memang menciptakan banyak masalah, tapi menciptakan banyak hikmah juga yang bisa kita dapat gitu kan. Jadi banyaklah hikmah yang didapat dari semua ini gitu. Mungkin kalau misalnya ada masalah dari segi perekonomian, dari segi mungkin sosialisasi kita sama orang lain juga jadi lebih terbatas. Tapi hikmahnya adalah kalau kita di rumah aja, waktu sama keluarga kita jadi lebih dekat Lebih gitu. banyak. Lebih banyak. Terus kita juga lebih bisa memanage banyak hal ya. Terus kebahagiaan sama keluarga juga yang tadinya kita jarang ketemu apa segala macam juga lebih
banyak ketemu juga, terus lebih belajar menjaga kebersihan juga, lebih banyak hal yang bisa kita dapat hikmah-hikmah ini. Iya. Aku mau ke virus nih dulu. Mapan terkenal itu kan bukan hanya virus, tapi dari ayah sudah kan, dari Arafiq sudah. Nah, itu beban atau privilege gitu bagi virus? Dua-duanya ada ya sebenarnya gitu. Beban iya gitu, terus ngerasa diuntungin juga iya. Untungnya gini loh, maksudnya papaku kan namanya besar banget ya. Pastinya kayak misalkan kayak dari lagu-lagu almarhum papa gitu ya, terus kayak tiba-tiba banyak kok beberapa kesempatan yang akhirnya sebenarnya kan aku di dunia entertain ini awalnya nggak membawa nama papa Arafiq, jadi virus. Akhirnya orang-orang jadi tahu karena waktu itu aku terkenal, dan akhirnya alhamdulillah atas izin Allah, terus tiba-tiba orang mencari tahu aku siapa, ketahuan lah aku anaknya Arafiq gitu. Terus akhirnya papa bilang udah pakai nama Virus Arafiq aja. Bebannya tuh waktu mulai dikenal orang tuh suka diginiin loh, orang berpikir bahwa oh ini terkenalnya gara-gara bapaknya nih dompleng. Itu bebannya itu sama juga menjaga nama baik almarhum papa, itu yang susah. Karena bersyukur alhamdulillah aku dilahirkan dari orang tua yang luar biasa agamanya, dididik dengan baik juga sama papa gitu, dan akhirnya di sini membawa nama di belakang seumur hidup aku ini, aku pasti ini menjadi kayak pakem juga sih buat aku. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu dari zaman dulu ya, dari zaman aku belum berhijab sampai sekarang tuh jadi kayak punya batasan. Oh inget, ini aku ada nama besar nih di belakang. Sebenarnya nama Arafiq kan Masya Allah luar biasa besar ya. Tapi virus itu lumayan besar lagi loh sekarang. Virus Arafiq, virus corona. Itu virus ya. Ya. Salah. Tuh kan, ini akibat kelamaan yang tadi aku bilang. Harus ngopi dulu. Ngopi enggak, enggak nih akibat gara-gara corona jadi begini. Iya, dia masih muda. Tema kita aja sekarang kan masih muda, tapi humornya bapak-bapak. Punya anak 2 loh. Anak masih muda punya 2 anak itu kayaknya beranjak menuju sana. Iya, jadi aku nggak tahu dia punya anak berapa. Emang dari humornya kelihatan kayaknya memang minimal 2. Minimal. Iya. Minimal 2 ya. Humor seperti itu tuh anak 2 tuh minimal udah itu. Sayang. Humor bapak-bapak sekali. Belajar lagi humor-humor yang mandula nanti, karena persiapan buat nanti aku mandula. Pernah nggak ada ibu-ibu yang tiba-tiba marah, ini nih yang suka ngamuk-ngamuk di sinetron gitu kan? Kita pernah beberapa waktu lalu kan pernah ada artis Korea yang dia antagonis, kemudian dimentionin oleh orang se-Indonesia sampai dia minta maaf gitu. Dihujat ya. Iya, karena saking menghayatinya orang Indonesia. Nah, Sony pernah gitu? Kita pernah ya di salah satu mall ya. Jadi waktu lagi di food court itu tiba-tiba lagi jalan, lagi berdua nih, lagi nyari makan, tiba-tiba ada yang nyamperin, dia bilang apa nih? Ini orang jahat nih, teriak-teriak lagi. Teriak-teriak di mall itu. Jadi semua orang ngeliatin. Jadi semua orang pandangannya ke aku, bang. Disangkanya orang mungkin yang nggak tahu kan, disangkanya aku penjahat kan. Iya. Ini orang jahat nih, jahat banget nih orang. Saya nggak suka ngeliat dia. Kita dalam hati kecil, oh bangga berarti aktingnya dapet. Tapi malu karena satu mall nengok semua. Dipikir kita jahat beneran. Dipikir kita jahat. Saya kita kabur gitu. Dalam hati aku, ya Allah ternyata ada yang segitu kebawa karakternya juga ya gitu. Jadi kebawa emosinya sampai kayak gitu. Jadi ya bangga karena mungkin bisa dibilang kalau kata guru-guru acting katanya ya berarti karakter kamu pesannya sampai, rasanya sampai ke orang itu gitu. Iya, dulu pas kalian nikah, Arafiq udah masih ada atau udah meninggal. Aku yang sedihnya belum sempat ketemu beliau ya. Karena kalau dengar cerita dari Virus kan Masya Allah sosok yang luar biasa banget ya. Virus sering cerita. Aku senang banget sama yang namanya dunia acting. Dan ternyata almarhum juga ternyata pernah menjadi guru dosen di KJ juga acting. Jadi Virus pernah bilang katanya kalau kamu ngomong sama papa mengenai acting pasti kamu senang banget karena kalian passionnya sama gitu kan. Makanya dari hal kecil kayak gitu aja, sayangnya nggak ketemu gitu. Tapi jujur, lu dulu ngefans juga sama Arafiq atau hafal nggak lagunya? Ini sejujurnya aku pernah ngomong sama Virus. Aku udah bilang, sayang, aku tahu papa kamu tuh legend baru-baru ini. Karena dulu aku baru tahu nama besar seorang almarhum Arafiq itu adalah tahun 2011. Itu ketika papa meninggal 2011 atau 2012 ya? 2013. Pokoknya 2013. Jadi aku lagi di di lokasi sinetron.
lagi sambil nunggu syuting, kalau nonton beritanya adalah meninggalnya almarhum Arafik. Jadi aku tahu, oh ada ya penyanyi dangdut yang namanya Arafik. Karena kan ya mungkin kan nggak semua orang dengerin musik dangdut gitu kan. Akhirnya aku tahu ada legenda musik dangdut namanya Arafik gitu. Tapi ternyata mungkin Allah punya cara untuk mempertemukan kita. Nikah sama seorang anak dari almarhum Arafik. Jadi kayak bisa kesana ya arahnya gitu. Jadi sebenarnya belum tahu. Ada yang hafal nggak? Enggak. Baru dibelok-belokin masih aja ditanya lagi. Kan ketahuan nggak hafal ya. Almarhum Arafik ada sih. Anda akan saya terima. Asalkan satu kali. Tapi kalau pandangan pertama itu doang aku tahu. Tapi sampai situ doang. Oh kalau itu kan suara hati kayaknya. Suara hati ya benar. Pandangan pertama sampai. Tapi emang pandangan pertama dulu. Sebenarnya udah mungkin dia ya, kalau aku enggak. Sombong banget. Kan emang begitu. Tolong Anda jangan di sini ya. Waktu itu dia Di ruang gitu. perdamaian. Nah, waktu dia pada pertama, kalau aku enggak, aku soalnya kata dia aku orangnya judes. Oh ya judes jutek, banget. katanya. Ngeliat dia udah disenyumin, terus dia kayak ngelewasin terus perempuan judes banget gitu. Tapi jiwa laki-laki kadang ngeliat yang judes kayak wah lebih tertantang nih gitu. Jadi Jangan di layar kaca yang antagonis Sony, di kehidupannya Iya, antagonis itu dia. Virus. Nggak antagonis juga sih, Nggak antagonis. Tapi memang perempuan kan memang harus selain menghijab secara fisik juga kan secara penampilan juga harus menghijab, jangan mudah gitu sama laki-laki. Padahal dulu kan. dia belum berhijab. belum berhijab. Tapi mungkin sudah bersiap untuk ke arah sana ya. Amin. Oke, kita balik ke tema lagi nih. Mapan, terkenal, dan kemudian muda. Itu kan godaannya banyak banget sih. Waduh. Apalagi public figure kan. Itu gimana sih ngehadapin godaan itu gitu? Kamu kali yang lebih banyak digoda ya. Boleh dijawab dulu. Kalau dia kan, Maksudnya dia menggoda lu. jujur. Enggak, maksudnya kan kalau mapan tuh godaannya paling ya sombong. Terus memandang orang lain, apaan sih gitu kalau yang terkenal gitu. Itu ada nggak ini godaan-godaan seperti itu? Alhamdulillah sih, kalau jadi kayak misalkan sombong terus jadi nggak mau negor orang atau angku tuh alhamdulillah nggak pernah sih. Alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah, karena mungkin karena dari waktu aku kecil dididik sama almarhum papa untuk tetap jadi orang yang rendah hati, setinggi apapun kamu tetap jadi orang yang rendah hati. Terus kayak ngelihat contoh langsung di rumah, almarhum papa tuh kan baik banget ya, masya Allah gitu sama semua orang, sampai tuh kayak fansnya yang datang ke rumah, misalkan tahu rumah aja begini celingak-celingak tuh bisa dipanggil, sini masuk, kenapa, terus mau salaman doang atau apa tuh bisa sampai digituin. Jadi kayak anak melihat contoh orang tuanya seperti itu, aku jadi kayak melihat, oh ternyata setinggi apapun kita nggak boleh yang namanya sombong. Jadi di situ tuh jadi patokan sih. Jadi alhamdulillah nggak pernah tuh misalnya ketemu orang, siapa yang nggak mau gini-gini. Jadi kayak secapek apapun, malah pernah aku handphone lagi hilang, handphone baru beli gitu kan, terus hilang di hari kedua aku baru beli. Itu kayaknya mau sedih, mau apa, wah stres gitu, lagi nyari tuh, lagi kondisi nyari tuh, tiba-tiba banyak gitu yang datengin minta foto, ya aku nggak, ntar dulu ya atau apa gitu, tetap aku senyum, tetap aku mau foto sama mereka kayak gitu sih, karena nggak mau sampai ngecewain hati mereka, karena kan kita bisa sebesar ini juga karena mereka. Sony, kalau godaan sebagai pasangan suami istri yang public figure itu kan beda dengan yang orang biasa. Yang orang biasa siapa sih yang mau peduli gitu? Ya paling kalau itu kan namanya hidup ya, apalagi pasangan suami istri, terus laki-laki kadang kan nggak semua orang ngerasa udah punya istri nih, mungkin setia atau gimana segala macam. Tapi kan masih ada banyak juga orang yang usaha gitu kan, mungkin kayak dari media sosial aja kan salah satu godaan yang paling besar juga ya. Tiba-tiba ada orang nge-DM lah, pas segala macam itu pasti ada gitu. Terus kalau misalnya mungkin di lokasi syuting itu kan pasti ada dari hal-hal seperti itu gitu. Cuma ya akhirnya yang makanya tadi aku bilang ini muda, tampan, terkenal ini memang akhirnya menjadi beban supaya kita menjadi beban dan juga menjadi pengingat supaya kita tetap berpikir positif gitu. Karena kalau kita ngikutin yang negatif-negatif, kita harus ingat nih, kita punya anak, kita punya istri gitu juga. Terus yang paling aku takut adalah Allah udah ngasih rezeki sampai jalan sampai sebesar ini atau ke arah yang lebih baik. Sayang banget kalau misalnya kita malah menyimpang gitu. Takutnya nanti Allah marah, terus nanti
udah karena Allah marah langsung adalah lo baru dikasih tes segini aja, takutnya kan kayak istirahat apa segala macam, nanti udah dijatuhin apa segala macam. Jadi ini tuh sebenarnya jadi pengingat kita gitu. Kalau godaan-godaan banyak ya gitu, makanya jadi rem sih sebenarnya hal kayak gini, godaan-godaan seperti itulah. Kalau soal pendidikan ke anak, tadi kan udah cerita bahwa anak 2 tuh. Ya. Nah, bagaimana seorang Virus dan Sony, anak bisa maksiat tanpa Orang tuanya pengetahuan kita. Kalau dulu kan udah, aku misalnya nggak boleh keluar rumah kalau setelah maghrib atau di waktu-waktu tertentu nggak boleh keluar rumah. Udah, insya Allah moralnya aman. Karena dulu itu pergaulan dengan teman itu kan menjadi sumber kita secara moral jadi rusak gitu. Nah kalau sekarang kan bergaulnya bisa gak usah keluar rumah kan, di medsos, bahkan mengakses sesuatu yang maksiat kan gampang sekali. Nah itu gimana kalian? Kalau kita disiplin sejak dini udah kita tanamkan dari sekarang. Terus pelajaran agama sejak dini kita kencengin juga dari sekarang, landasan agamanya. Karena mungkin orang berpikir masih terlalu kecil, enggak, justru dari sekarang aja gitu. Biar aja kita paksa dia sholat, kita suruh dia sholat, kita suruh dia ngelakuin ngaji, puasa apa segala macem, kita suruh dia belajar agama. Mungkin awal-awal dia terpaksa, dia ngelakuin karena disuruh gitu kan. Tapi lama-lama insya Allah akan menjadi satu kebiasaan. Yang tadinya awalnya terpaksa, lama-lama mungkin dia udah kena hatinya, jadi akhirnya anak jadi menikmati ibadah yang udah dilakuin. Jadi kita lebih menjaga di situ, disiplin sejak dini, landasan agama sejak dini juga. Dan sekarang malah sampai sekarang anak yang paling besar 8 tahun kita belum ngasih dia handphone. Ya jadi kita memang ngedidiknya tuh belum ngasih dia no handphone. Gadget sih. No jadi gadget sama sekali. Anak kita yang pertama dan kedua mereka tumbuh tanpa gadget. Ya. Terus sudah mulai dididik Hafid dan Hafidah nggak? Misalnya masuk pesantren? Masuk pesantren sih belum. Tapi aku jadi kayak ada guru dari teman aku, salah satu ustadz yang hafiz Quran juga. Ada Ustadz Syam. Minta tolong sama dia, ada nggak temannya yang hafiz Quran juga yang bisa ngajarin datang ke rumah gitu. Jadi untuk sementara ini aku kan pelan-pelan ya ngarahinnya, jadi manggil private di rumah dulu secara langsung gitu. Untuk Hafid dan Hafidah program. Iya, tapi baru si abangnya dulu karena kan adiknya belum ngerti ya. Iya. Karena itu sih menurut aku seolah-olah kayak berat bagi anak sekarang. Ya karena kitanya aja sih. Iya, anak dulu Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 8 tahun. Oh, Masya Allah. Tuh kan. 12 tahun, umur 13 tahun Imam Syafi'i itu antara 12 atau 13 tahun hafal dan paham kitab hadisnya Imam Malik Al-Muwatta. Masya Allah. Jadi kayak berat banget kan, padahal orang dulu biasa aja sih. Yang penting kan karena niat pembiasaannya, kemudian ada niatnya dan metodenya juga tepat. Kadang metode itu kan yang paling penting. Metode menentukan juga ya. Iya, tapi boleh nggak sih kita punya harapan seperti itu? Maksudnya dalam artian aku pengen nih, kalau misalnya ditanya ya, pengennya apa sih cita-cita anaknya? Pengen banget nih dia jadi hafiz Al-Quran. Takutnya apakah terdengar ria kah atau malah menjadi doa kah? Sebenarnya boleh nggak sih kita menyebutkan itu, apalagi dipublish di depan umum? Iya, aku itu raport SD ku. Jadi pertama kelas 1 SD kan raport di depan ditulis cita-cita apa. Ayahku yang nulis menjadi pendakwah gitu. Oh iya. Jadi memang didoktrin dari jadi kayak jadi doa juga ya Ustaz. Jadi doa dan jadi arahan bagi aku kan bahwa orang tua aku pengen ini, aku akan mencoba ya. dan alhamdulillah tercapai. Dan itu bukan riya, karena riya itu di hati. Misalnya di Quran dikatakan kamu itu foto dan share di medsos ketika kamu ngasih sedekah ke orang lain nggak apa-apa, asalkan hatimu nggak sombong. Walaupun disembunyikan tapi kamu punya perasaan, wah nih orang miskin kalau gak dikasih gua kayaknya mati. Nah itu sudah ria. Jadi ria itu di hati sih, bukan di sikap luaran sebenarnya. Selain hafiz dan hafizah, itu kan pasti cita-cita semua orang muslim dan muslimah itu adalah pergi ke Baitullah, ke Makkah dan Madinah untuk melakukan haji. Kalian sudah haji? Belum. Haji belum. Kita udah umroh. Haji belum tapi ya. Haji belum. Jadi pengen banget sebenarnya. Aku kan umroh terus kayak ngeliat Ka'bah tuh kayak yang benar-benar kaget banget, terus kayak wah kagum luar biasa sampai kayak nggak bisa berkata-kata, terus kayak nggak bisa bergerak juga, nggak tahu tiba-tiba kayak nggak bisa bergerak gitu. Ini ya Ka'bah ya gitu, biasa ngeliat cuma di sajadah aja kan selama sholat dari kecil cuma di sajadah, ini bisa ngeliat langsung gitu. Nah terus tiba-tiba
Kita kan pasti kalau kita pergi umroh itu satu grup umurnya berbeda-beda kan. Nah, ada yang tua, ada yang muda segala macam. Kamu masuk yang mana waktu itu? Oh, muda dong. Masa aku tua saya? Nah, terus pas aku lagi tawaf lah, sa'i lah gitu. Aku tuh kan kayak ngerasa kuat ya gitu. Wah gitu, wah kuat gitu. Terus sampai akhirnya aku seminggu di sana kan aku itu justru ke Mekah dulu baru ke Madinah. Nah, terus pas di sana tuh aku bisa 3 kali umroh, kan ngerasa kuat ya. Nah, terus kayak orang tua terus ngelihat kayak yang sampai ada yang aku waktu itu bareng, ada yang orang tuanya tuh udah di kursi roda terus didorong, ada yang umurnya sekitar 45-an juga udah pegel, capek terus duduk dulu gitu. Terus tiba-tiba kepikiran langsung gini, wah kayaknya gue harus haji muda deh gitu. Karena kalau seandainya gue haji tua, ntar kayak ngeliatin gitu kan, kayak tiba-tiba dikasih contoh sama Allah, ini punya kesempatan, kita masih muda, terus kalau kita nggak nabung duitnya dipakai buat beli barang-barang yang istilahnya cuma mikirin biar ngetren doang, mau sampai kapan kan gitu. Akhirnya aku tuh langsung terpikir bahwa gue harus haji muda, nggak bisa enggak, karena fisik kita juga masih kuat, kita mau ngapa-ngapain insya Allah kita juga masih kuat gitu kan. Karena yang aku mikir lagi, sebenarnya kita bisa, sebenarnya kalau seandainya sebelum kita belajar agama lebih baik lagi, sebenarnya dari kemarin-kemarin kita bisa. Tapi alhamdulillahnya, istilahnya kemarin itu kita anggap sebagai sebuah kegagalan kita lah, karena waktu itu kan masih pikirannya tuh antara agama tuh belum sampai seperti ini. Tapi akhirnya dikasih sama Allah kesempatan, disadarkan di usia muda ini, terus kayak plek langsung di depan mata ngelihat contoh-contohnya, langsung nggak bisa, gue harus haji muda, nggak boleh di saat tua gitu kan. Jadi punya keinginan itu, terus sama-sama ngomong sama Sony juga, Bi kayaknya kalau seandainya kita haji muda enak ya, seru, kita masih muda, kita masih segar, terus kita bisa jalan sendiri dan kita kuat ngelakuin ibadahnya juga asik gitu dia saat kita masih muda. Kalau seandainya kita punya niat, kenapa enggak, pasti bisa kok gitu. Iya, karena kan haji itu ibadah fisik. Sebenarnya kan butuh fisik yang kuat untuk kemudian melakukan ibadah haji kan, agar kita juga bisa khusyuk betul kan, tidak terganggu oleh sakit ini dan sakit itu. Apalagi juga haji itu kalau gak sehat, kita kan akhirnya bisa mengancam kesehatan kita atau bahkan nyawa kita kan, dan jatuhnya merepotkan banyak orang akhirnya kan, mengganggu ibadahnya orang lain. Jadi memang haji muda itu harus jadi pilihan. Apalagi banyak orang yang masih muda ke Eropa dulu deh. Nah itu dia makanya. Seolah-olah kalau udah tua baru ke Mekah Madinah untuk haji. Padahal dalam salah satu hadis Nabi, kata Nabi, kalau orang tua itu dekat dengan Allah, itu Allah biasa saja. Karena kan kalau orang tua ya memang waktunya dekat sama Allah. Tapi kalau ada anak muda itu mengundang senyumnya Allah. Kalau haji tua, emang waktunya sih. Apalagi kan umur 18 tahun itu sudah diperbolehkan sekarang kita berangkat haji. 18 ya? 18 tahun. Bahkan nabungnya sudah sejak umur 12 tahun. Jadi misalnya nih anak kita nih sejak umur 12 tahun udah bisa, udah dimulai ya. Mulai sekarang. nabung. Oh, bagus tuh. Dan kalau bisa, walaupun yang bayarin kita juga, tapi kalau bisa si anaknya juga diajarin untuk nabung. Nabung untuk haji. Untuk haji. Haji itu panggilan Allah. Jadi kalau kita gak punya keinginan, berarti kita gak dipanggil sama Allah. Orang yang kesana itu kan karena mendapat panggilan mulia dari Allah. Jadi begitu kita kesana untuk haji, itu berarti kita salah satu dari miliaran orang yang dipilih oleh Allah gitu di muka bumi ini. Apalagi kalau kita sudah menabung, itu kan niat. Di dalam Islam niat itu kalaupun nanti terjadi atau tidak terjadi itu sudah dihitung udah dihitung telah dikerjakan, artinya pahalanya sudah didapat. Jadi penting memang menabung sedari gini untuk persiapan haji. Dan tadi misalnya kalian berdua nih, kalian nih kan sudah pernah mungkin jalan-jalan ke luar negeri, ke mana misalnya? Korea kemarin baru ke Korea. Baru paling dekat Korea. Itu aja udah seru sekali kan pasti. Nah, bayangin kalau ke Makkah Madinah gitu. Kenikmatannya itu bukan hanya secara fisik. Karena secara fisik kalau kita masih muda nikmat loh kan. Haji itu. Tapi ada kenikmatan batin kan.
Iya ketika sih. kita wisatanya juga ketika haji itu. Karena pengalaman ada satu temanku yang dia masih muda udah berangkat haji. Dia cerita tuh bagaimana ketika ini bedanya juga dengan umroh. Ketika wukuf itu di Arafah, kata dia Allah itu kayak satu jengkal di depan aku gitu. Benar-benar merasa jarak terdekat dengan Allah itu ketika wukuf di Arafah. Padahal kita nggak ngapa-ngapain wukuf itu, tapi ada satu kemuliaan besar yang menyebabkan kita itu betul-betul Allah hadir. Dan itu kan kalau dalam Islam ada rukun Islam, rukun iman, ada juga rukun ihsan. Ihsan itu ketika kita menyadari kehadiran Allah dalam diri kita. Jadi ada karunia besar gitu, bukan hanya soal rukun Islam kelima sih. Jadi sebenarnya berarti pengalaman spiritual seperti itu yang nggak kita dapetin di ibadah lain ya, mungkin ya bisa seperti itu ya gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kan murah sih kalau hitungan berangkat haji. Berapa sih Bib sekarang? Sebenarnya berapa ya? Karena masalahnya kan aku banyak banget kan dengar versi-versinya macam-macam. Kan beda-beda, ada yang misalnya sampai ratusan juta gitu kan. Enggak Terus sih kan. yang Haji itu kira-kira 35 juta, kurang lebih di kisaran 35 juta doang. sama hampir-hampir sama kayak umroh ya? kayak plus Hampir gitu. sama kayak umroh, padahal biayanya itu aslinya 70 juta kisarannya. Karena beda kan dengan umroh. Kalau umroh kan pertama misalnya soal pesawat deh, pesawatnya itu kalau umroh bolang pergi gitu kan. Nah, kalau haji kan nggak bisa, hanya nganter doang karena 40 hari baru dijemput lagi. Iya, betul. Kemudian kalau umroh hanya 9 hari, paling jauh 12 hari. Kalau haji kan 40 hari. Jadi biayanya itu sebenarnya 70 juta, cuman kita bayar 35 juta dan kemudian dikelola oleh satu badan yang disebut dengan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Nah, mereka yang mengelola secara akuntabel, transparan, dan kemudian laporannya juga bisa kita cek tuh di websitenya sehingga kita tahu. Jadi jelas semuanya. Iya, secara semuanya syar'i, semuanya sesuai syariat. Ternyata ya. Ini kayaknya banyak yang nggak tahu deh. Berarti bisa dibilang pemerintah atau dan BPKH itu ngasih kemudahan buat setiap orang untuk bisa menunaikan ibadah haji itu. Iya. Karena orang kan lain kan Ini awalnya kan pikir aduh berat banget, ya. Mahal banget, ternyata ada kemudahan-kemudahan. Tapi emang aku baru tahu sih ternyata kita harga sebenarnya 70, tapi kita cuma bayar 2 kali 35 lipat kan berarti kan sebenarnya. Kita hanya bayar separuhnya aja. Iya, maksudnya 35 juta udah bisa naik haji itu wow. Iya, itu kan bagian dari kan gini. Kalau ibadah itu pasti dipermudah oleh Allah. Kayak kita kalau mau belajar dan menghafal Al-Qur'an tuh kan pasti dipermudah. Nah, ini haji ini udah dipermudah dengan kita bayarnya ibarat kata cuma separuh gitu. Tapi anak muda masih memilih ke Singapura. Itu dia. Bahkan kayaknya kalau yang betul-betul crazy rich ya. Kayaknya ke mall doang bisa 35 juta. Habis sendiri. Iya kan? Dan itu pun satu sepatu doang lagi. Belum tasnya, belum apa. Tapi urusan haji enggak. Padahal di Quran itu disebutkan kan ada ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kamu itu boleh ngefans kepada siapapun, tapi jangan sampai ngefans kamu kepada nabi itu di bawah ngefans kamu kepada yang lain. Jadi letakkan Nabi dan Allah itu di atas segalanya, termasuk dalam hal traveling. Letakkan haji, yaitu Makkah dan Madinah, di atas rencana traveling kalian di tempat lain. Kalau kalian meletakkan traveling ke Singapura atau ke negara lain melebihi ekspektasi kalian kepada Makkah dan Madinah, itu sebenarnya nggak boleh dalam Islam. Karena harus menempatkan semua yang terkait dengan ibadah Allah dan Rasulnya, kemudian sholat, puasa, zakat, haji itu di atas yang lainnya. Nah, itu kan sering kita masih list pertama Singapura, list pertama ke Eropa, ke Inggris, nonton MU ya kan. Jadi sholatnya ke Ka'bah, tapi perginya ke stadion MU. Ya itu. Tapi kan yang susah Bib sebenarnya gini, kalau namanya anak muda ya. Memang benar kan belum berpikiran ke arah sana. Yang ada di pikiran mereka mungkin fashion atau style gaya-gaya mereka, atau pengen ke tempat Eropa, keluar negeri cuma buat foto-foto segala macam. Nah, menumbuhkan kesadarannya itu loh sebenarnya kan yang susah, yang harus kita pelajari. Nah, itu gimana Bib supaya
gue mau memprioritaskan gue mau haji dulu dibanding yang lain. Kadang itu tuh yang harus ditumbuhkan. Itu gimana caranya, Bib? Cara paling simpelnya gitu. Kuncinya sih adalah silaturahmi kepada orang-orang yang sudah berangkat haji. Jadi ketika ada tetangga kita atau saudara kita yang pulang dari haji, itu kita silaturahmi. Yang pertama sudah ada pahala silaturahmi. Yang kedua kita dengerin cerita dia. Tapi kalau misalnya Virus nongkrongnya sama ibu-ibu arisan yang sosial lagi ngeluarinnya barang-barang termotivasinya ke Eropa. Di Eropa inilah segala macam, maka keinginannya ke sana. Iya. Tapi meskipun itu bukan berarti salah ya. Yang penting prioritasnya tetap adalah haji, yaitu Mekah, Madinah. Yang lain ya kita punya kesenangan, hobi gak apa-apa sih dalam Islam. Yang penting Mekah, Madinah, haji harus prioritas kita yang utama. Berarti aku harus sebagai anak muda juga harus tahu, maksudnya apa manfaat atau kelebihan kalau kita udah haji dong sebagai anak muda. Itu apa? Itu harus jadi tahu yang paling dasar saja itu kan rukun Islam. Rukun Islam, kewajiban kita yang entah kenapa kita kayak nggak anggap itu sebagai kewajiban. Padahal dia bagi yang mampu itu wajib. Seperti sholat, zakat, puasa sama aja. Cuman bedanya ini bagi yang mampu. Nah untuk orang yang sudah mampu dia sama kayak sholat harus dilakukan kapan aja kita bisa dan mampu. Walau aku pernah dengar kalau haji kan katanya banyak doa yang lebih dikabulkan ketika kita di sana. Iya, banyak juga beberapa sunnah-sunnah sholat yang tidak tergantikan kecuali sholatnya di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Kemudian kita ketemu dengan Nabi Muhammad walaupun ke makamnya itu kan kemuliaan. Sebab di dalam Al-Quran misalnya Allah katakan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad, kita kalau ziarah ke Nabi Muhammad tuh akhirnya kan kita makin dekat kepada Nabi Muhammad. Kata Allah kalau di hati orang itu ada Nabi Muhammad, maka dia tidak akan pernah diazab oleh Allah. Jadi misalnya corona nih, dia gak khawatir, ini pasti bukan azab, karena di hati saya ada Nabi Muhammad. Ini pasti ujian yang akan menambah keimanan dan kemuliaan saya di mata Allah. Masya Allah. Jadi sebenarnya banyak sekali sih. Malah kadang kalau dari duniawinya aja, Bibi, aku pernah dengar kayak teman aku pernah baca ya. Jadi teman aku punya kayak buku gitu kisah hidup seseorang. Jadi di kisah itu si orang itu dia pengen buka usaha. Dia punya uang nih. Uangnya itu mau dia pakai buat usaha sama dia pakai beli mobil. Tapi tiba-tiba temennya bilang, "Lu haji aja," katanya. "Loh, kalau gua haji berarti gua nggak bisa buka usaha sama beli mobil dong." Kata orangnya gitu. "Coba aja haji dulu yang diutamakan dulu, kan lu ada rezekinya nih," gitu kan. Akhirnya orang itu berpikir, "Oh yaudah deh, tapi kalau misalnya gue haji dulu, kekurangannya gue gak bisa punya usaha, gak punya mobil." Tapi banyak banget support atau motivasi dari temen itu, "Lo haji dulu aja, keutamaannya banyak." Akhirnya teman aku itu dia bilang, "Ya udah deh, akhirnya gue berangkat haji dulu." Ternyata begitu uangnya dipakai buat haji, ternyata dia malah bisa buka yang tadinya buka satu usaha malah bisa punya 2 usaha dan punya 2 mobil. Itu dari duniawinya aja sebegitunya gitu ya. Iya, karena kan yang punya mobil, yang punya semuanya itu Allah gitu. Makanya sebenarnya hal-hal kayak gitu ya di luar nalar, tapi itu benar-benar terjadi gitu ya. Iya, makanya kuncinya memang harus sering silaturahmi dengan orang yang sudah haji gitu, agar hal-hal yang nyata tapi mungkin bagi kita gak masuk akal itu kita tahu gitu. Iya sih ya, benar sih. Karena pergaulan juga menjadi penentu juga ya, Ustaz. Iya, menjadi penentu. Kalau kumpulnya sama orang-orang yang sukanya ke Eropa, ya udah kita jadi ke Eropa. Karena yang cerita yang sampai ke kita kan itu. Masya Allah. Jadi semakin menguatkan keinginan kita untuk pergi berhaji. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan banyak pelajaran yang bermanfaat. Aku justru dapat pelajaran banget dari Habib. Masya Allah, kita berdua dapat sih sebenarnya banyak hal yang kita dapetin hari ini di kesempatan ini, di tayangan ini, dan semoga yang dapat pelajaran hikmahnya bukan cuma kita tapi yang dengerin dan yang nonton ini nanti. Nah makanya kayaknya bisa gak sih ini podcast benar-benar harus disebarluaskan, karena hal-hal kayak gini yang bisa memotivasi banyak orang gitu. Betul. Karena kadang kalau kita nonton YouTube, kita ngeliat sesuatu yang bersifat hedonisme apa segala macam, orang jadi pikirannya mau kayak gitu. Tapi kalau dengan banyaknya podcast yang kayak gini, kalau menurut aku jadi motivasi orang jadi berubah juga, arahnya juga lebih ke arah yang lebih baik juga. Justru seharusnya yang viral-viral yang begini ya. Naik haji 35 juta tuh. Naik haji 3. Saya bingung. Oke, terima kasih
Sony dan Fairuz Amin, sudah terima mampir, kasih banyak, Masya Allah. udah Senang berbagi banget. cerita, berbagi hal-hal yang positif buat Iya, teman-teman. sama-sama. Semoga jadi keberkahan buat kita. Amin, ya Allah. Dan semoga kita di sini dan yang dengerin, yang nonton juga segera naik haji. Amin, Amin, doain. ya Allah, Amin. amin. Insya Allah. Pokoknya doain aku sama Doain. keluarga aku bisa segera haji, terus yang nonton juga bisa segera Semoga haji haji, bareng amin, keluarganya ya juga Allah. ya Bib Dan ya. insya Allah menjadi haji muda. Amin, Masih ya muda Allah. sudah Amin, sudah. ya Allah. Merinding loh aku nih. Serius, Ya Allah. beneran. Masya Allah. Oke, terima kasih Iya, Terima kasih. kepada Sony dan Fairuz, dan semoga anaknya segera hafal Quran, Amin, menjadi ya anak Allah. soleh dan Amin. soleha. Amin ya Allah. Amin. Kita lanjut ngopi Ngopi dulu, dulu, karena iya. ini kan ngopi bareng Ya Ustaz. Allah. Santai merinding banget. aja. Bismillah.